Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Ambakan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran ataupun musibah-musibah yang lain, baik musibah kepada anak cucu kita. Ya, jadi kita tidak cuma berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga anak cucu kita. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah angkat rezekinya, kemudian dibukakan keran rezekinya lebar-lebar dan dimudahkan segala urusannya, urusan keduniawiannya. Utang menjadi piutang, artinya ketika kita utangnya lunas dibalik sama Allah Subhanahu wa taala jadi piutang, jadi aset. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjadi cobaan berupa sakit. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini Mas Alip masih bisa membuat video. Karena di sela-sela kesibukannya Mas Alip kadang kalau kabur 3 hari 2 hari ngilang. Mas saya pergi kemarin ke Cilacap gitu kan, pulangnya hari Senin, ya karep-karepe lah mana saya hilang. Karep-karep mulo kenyuman aja Mas, kayak video di situ ora bisa. Oh enggak bisa gitu. Terserah karepe Mas. Ada Mas Alip, nggak ada Mas Alip juga saya tetap bikin video. Soalnya nanti saya di WA sama subscribers ya. Cuman kalau tidak ada Mas Alip kan pasti ada satu pembahasan yang kurang. Saling melengkapi Mas. Betul. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa dapur pusaka yang berdapur lurus. Ya. Dapurnya wangkis, artinya kecil panjang, enak ditangting. Dapur apakah itu? Kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya sering. Sahabat Pusaka Jawa, kita kedepankan. Dapurnya cukup panjang, sahabat Pusaka Jawa. Bilanya lurus, memakai kembang kacang, memakai pejetan. Di sini juga ada jalen, ya. Kemudian bilanya yang agak seperti gilik ya. Artinya agak lancip gitu. Ini adalah dapurnya dapur Sujen Ampel, sahabat Pusaka Jawa. Sujen artinya tempat nyate sidik. Ampel mungkin dari bambu ampel, seperti itu ya, Sujen Ampel. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur lurus ini cukup bagus, pamornya pun jelas. Ya. Jelas. Kita ukur panjang bilanya. Ya. Kita ukur panjang bilanya biar tidak lupa, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sembari, aduh mata saya kayaknya ada yang copot ini, lilipan nggih. Cukup panjang sahabat Pusaka Jawa, 37,5 cm ya. Tapi kelihatannya panjang banget karena dari bagian sor-soran ke sini sampai ke atas itu rata. Apa ini? Dari bagian sor-soran sini sampai ke atas ini lebarnya sama. Biasanya kan ada keris yang dari sini agak lebar-lebar mengecil. Kalau ini dari bagian bawah sini sampai ke atas sini, ini nah ya itu rata. Ini pamornya apa? Tak lihat dulu. Ikutnya pamor wasfutah ya. Oke, ikutnya pamor wasfutah, sahabat Pusaka Jawa. Ini dapurnya sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Wangkis apa sih ya Mas? Apa ya? Kurus tapi mantes sih gitu ya. Wangkis. Wangkis ki bahasa kene lah ya, bahasa Tegal berapa sih wangkis. Kurus tapi mantes sih. Silakan Mas. Ada tetangga sebelahnya atau tidak? Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya adalah Nyujen ya. Sering saya babar pucukan bila banyak, ada yang Nyujen, Anggapa Kopong,
ambututumo, udup gambir, nuki pinetet, ngumyang, ya. Kemudian untuk gonjonya ini gonjo sebit rontal, sahabat pusaka Jawa. Pamore cukup lumayan terang, tegas, pure, melune pure. Pamore pamor wasutah. Wasutah lebih ke arah kerecekian, sahabat pusaka Jawa. Was artinya beras, utah artinya tumpah. Berarti berasnya itu sampai tumpah-tumpah, sampai stok berasnya kakean. Sayang. Alhamdulillah. Tuh, anak saya nulis begini di remote. Tulisannya Fatimah. Jangan ini ya. Fatimah lagi baru belajar nulis ini. Mumpung lagi nayo. Iklan. Tulisannya Pusaka Jawa Love. Ayah sama Fatimah. Ayah Love Fatimah. Video ayah Pusaka Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada tetangga sebelahnya, Mas? Ada. Ini malah Apa, Mas? berwujud ini. Gimana? Coba. Ini berwujud seperti sosok kita lah, sosok manusia. Seperti manusia. Iya. Oke, berarti nanti dulu. Oke, terus? Dia berwujud sosok lelaki gemuk, gempal. Gempal. Berarti gempal lebih dari gemuk ya, gempal. Gempal, bertelanjang dada. Namanya? Punya nama enggak? Dia biasa disebut atau dipanggil Ki Joko Harto. Jaga harta. Jaga harta berarti jaga ya, Joko Iya, Harto. oke, siap. Dari mana dia berasal? Coba ditanyakan, Mas. Kalau bisa dari kerajaan mana dulunya? Si Kodam itu pernah ada cerita enggak? Kalau Biasanya dia sendiri berasal dari pegunungan daerah selatan Jawa ini. Cilacap, Nah, apa jenenge gunung Jogja. apa? Ya itu tadi Cilacap, gunung apa jenenge daerah kono? Saya jujur aja ke Cilacap baru berapa kali ya? Enggak banyak. Tapi yang terkenal sih kayak- Serandil. Nah, ini tuh. Serandil ya. Seputar itu, Oke, ya. dari situ ya. Dari daerah situ. Saya ke Cilacap, kota Cilacapnya kayaknya saya baru 1 kali kayaknya. Ini ada sejarahnya ini Siap. dulunya ini. Gimana caranya? Ini dulu dipesan oleh seseorang yang akan melakukan penyerangan atau kalau zaman dulu terkenal dengan pemberontakan di era kerajaan Majapahit. Oh, siap. Terus? Ini dipesan oleh seseorang itu kepada si Empu dengan harapan agar dia mampu untuk mempengaruhi atau menarik atau merekrut banyak orang yang nantinya diajak dia untuk ikut dalam pemberontakan. Oh, gitu. Arahnya Jadi menarik ini. tujuan dari dibikin pusaka ini untuk menarik. Iya. Bahasanya gini lah. Ketika kita membutuhkan satu masa, kita harus bisa katone manis lah ya. Iya. Omongannya. Jadi bahasanya untuk pemikat. Iya. Pemikat ya. Oke. Terus Untuk tapi menarik. pemikatnya ini diperuntukkan untuk merekrut banyak orang. Ya. Ya karena yang namanya pemikat sih bebas. Ya. Ada yang pemikatnya cuma 1 orang tapi ini ternyata banyak. Ya. Oke, terus apa lagi, Mas? Agar nanti lebih banyak orang jadi prajurit pengikutnya dia kan lebih ada kekuatan Karena tujuannya tadinya untuk memberontak. memberontak. Oke, terus? Tapi gagal dia. Oh, Dalam gagal. waktu gagal. Ya karena Pak Mojopahit kerajaan besar. Ya gagal. Terus untuk keris ini berpindah tangan. Setelah kesininya itu alih fungsinya bukan lagi untuk merekrut orang, tapi merekrut harta. Harta juga orang ya saat itu ya. Aset Aset karyawan lah. sih ya. Iya. Karyawannya termasuk juga aset Ini malah harta. Karena terus karyawan kesininya yang banyak bikin digunakan para pedagang ini akhirnya ini. berarti buat dipakai untuk pedagang. Kalau istilah kerennya itu berarti penglaris ini akhirnya. Oh, larinya ke penglaris Iya, buat mikat larinya. ke konsumen, Betul. pembeli. Akar beli. Oke, terus gimana, Mas? Ya. Ini kalau perawatan termasuk simpel, juga penyingkuran juga simpel termasuk ini Mas, sekedar dikasih wangian,
Terus di saat hari pasaran kelahiran si pemilik, dulu perawatan ya. Hari weton pemilik, angin-anginkan yang kena langsung dengan langit. Katakanlah di saat malam, taruh di tempat yang langsung kena langit, tidak ada penghalang. dak, genteng. Betul. Langka sih ya, langka penghalang ke atas. Berapa lama? Bukan selama-lamanya, lebih lama lebih baik. Asal tidak turun hujan ini kayaknya. Siang boleh-boleh. Yang penting di saat di hari pasarannya pemilik. Berarti dibuka, Mas. Dibuka, Mas. Oke. Ya. Angin-anginkan. Oke. Macam-macam pusaka, sahabat pusaka Jawa, tergantung penunggu sebelahnya. Jaluknya apa? Untung orang jaluk McD. Atau Starbucks. Aduh. Ini kalau dijalankan kan nggak harus setiap hari, ini sebulan sekali. Ini kalau dijalankan rutin, kalau terputus ya berarti kayak diulangi lagi. Ya karena di sini dengan sendirinya untuk Ki Jogarta dia akan bekerja. Otomatis ya. Otomatis bekerja. Misal kita mau ngerekrut. Penggunaannya bagaimana cara penggunaannya? Nggak perlu aneh-aneh, cuma ditaruh di tempat dia, terus dia punya usaha. Iya. Dia dengan sendirinya akan datangkan, ini akan menarik sendiri. Yang penting wanginya harus ada terus, wangi terus ini, wangi. Oh, diminyakin ya? Diminyakin ya. Ini kalau untuk pedagang. Bebas wanginya, apa minta wangi tertentu? Ini bebas, Mas, ini nggak ada permintaan spesifik, yang penting wangi lah. Wangi. Udah lebih banyak malah menunggu ini. Yang penting kita udah, kalau untuk dulu merekrut. Katakanlah saya mau merekrut si Fulan. Saya ketemu Fulan, datangi Fulan, sebut Fulan, udah tidak tunggu, nanti dia sendiri akan datang ke kita. Ya, saya bergabung. Itu zaman dulu. Oke. Kalau di zaman-zaman sekarang ini kan untuk perdagangan, tinggal kita siapkan dagangan kita tawarkan seperti biasa. Nah, dengan sendirinya orang lihat-lihat tertarik. Betul. Ini cocok. Akan membantu sisi itu. Jadi ini lebih cocok untuk pedagang, Mas. Iya ini. Sing ngumpul-ngumpul harta, apalagi ini fungsinya buat pemikat. Jadi begini sahabat pusaka Jawa. Pusaka itu tergantung fungsinya satu, umumnya katakan ini untuk buat pemikat. Ya. Nah, tapi tergantung yang pegang. Kalau yang pegang dia seorang manajer, berarti dia memikat karyawannya supaya tidak banyak cincong. Ya, kedua mungkin untuk kelas-kelas pengusaha ya buat ngerekrut banyak karyawan. Kemudian kalau untuk kelasnya pedagang ya buat memperbanyak konsumen atau pembeli. Jadi begitu. Ini tergolong berarti nanti kasih judulnya keris pemikat ya. Gitu bisa aja. Pemikat orang, bisa pemikat bisa, ya uang. jelas. Yang namanya tergantung. Nah, cara pemakaian kalau dikhususkan bagaimana? Jelas. Ke personal kan pasti bisa, wong, karena yang dipikat ini dulu rekrut karyawan, mungkin dulu juga rekrutnya bahasa gini. Kalau kita udah sering yang weton itu, angin-anginkan weton itu, terus kita datangi orangnya, ini nggak perlu dibawa, asal ini milik kita, tahu tempat aman menurut otomatis kita, otomatis kita datangi si Fulan, kita ajak dia jadi karyawan kita, ngobrol, dengan sendirinya ini akan mempengaruhi sendirinya. Mantap. Ini bagus, ini termasuk ini. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini keris yang banyak dibutuhkan oleh orang karena zaman sekarang nyari duit susah. Ya. Jadi dibutuhkan keris yang membantu untuk perekonomian, yaitu termasuk untuk para pedagang lah ya, yaitu untuk memikat seperti itu. Dan ini namanya Khodami Jaga Harta ya, Ki Jaga Harta dari daerah Cilacap, kurang lebihnya mungkin dari Gunung Serandil kali ya, atau dari gunung sekitarnya. Ya. Kemudian untuk perawatannya adalah hari weton, pemilik dibuka kerisnya, diangin-anginkan di atas tanpa ada atap, langsung ke langit. Ya. Oke, seperti itu. Tuanya sebagai pemikat, kemudian juga untuk penglaris. Tapi saya titip saran kepada pemilik pusaka yang seperti ini jangan disalahgunakan, karena ketika kita menyalahgunakan kita pasti dapat konsekuensinya. Ya. Pusaka adalah pusaka, baik buruknya tergantung pemiliknya. Ya. Senapan Anda punya pistol akan bisa baik, akan bisa buruk tergantung Anda. Kalau Anda baik untuk buat jaga-jaga diri, ketika ada penjahat baru digunakan, tapi kalau tidak ya tidak digunakan, tapi tetap dibawa, nggak masalah. Ya. Betul nggak? Betul. Dapur
pisau dapur bisa digunakan untuk hal yang baik. Untuk memotong tempe, daging, ikan. Bisa juga untuk memotong buah tetangga sebelah. Sama-sama memotong, tapi Sama-sama hukumnya potong. beda. Betul. Apalagi memotong tetangga sebelah, buah tetangga sebelah tanpa izin. Nah itu, pusaka pun sama ini. Ya. Kalau dikatakan untuk pemikat tapi untuk serius. Ini kan syariat. Untuk dijadikan istri. Ataupun katakan ketika kita punya kegayuhan, keinginan yang kuat agar menjadi orang kaya. Ya, ketika nanti saya sudah kaya, saya punya azam, punya kemauan kuat. Itu azam ya. Itu nanti berbagi. Ya, itu lebih bagus. Allah akan lebih memudahkan. Karena bahasanya proposal, bahasa proposal itu apik ya. Orangnya tinggal tak ACC toh. Saya pengen kaya tapi tidak ada kejelasan kayanya kamu buat apa. Benar nggak? Kita berdoa pun seperti itu. Ya Allah, beri saya kekayaan dan kekayaan untuk keduniawian saya, untuk jenjang ke akhirat dan juga untuk agama saya. Ketika maksudnya kalau untuk agama berarti kalau kita kaya kita bisa membantu agama kita. Buat madrasah, musola, masjid, anak yatim, kaum duafa, fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini tergolong keris idola. Nanti tak kasih judul keris pemikat. Pemikat apa saja. Yang jelas ini jalurnya berarti untuk jalur kerezekian, untuk kekayaan sahabat pusaka Jawa. Tapi adapun nanti benar-benar terjadi pada kehidupan Anda, pada hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Ini hanya wasilah. Ya makanya kemudian keris ini juga harus wangi terus ya Mas. Ya, wangi terus. Harus wangi terus. Jadi paling tidak ya seminggu sekali diolesi minyak. Terserah mau harinya mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau pengen buat ingat saya malam Minggu aja lah, karena malam Minggu saya pray kerja besoknya, atau saya malam Jumat aja, terserah. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita memaknai dapur makna filosofi lurus, artinya adalah agar si pemilik keris berdapur keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi sahabat pusaka Jawa perlu pahami makna filosofi lurus. Saya punya keris lurus, jangan nyimpang perbuatannya, ucapannya. Hati-hati sahabat pusaka Jawa dengan ucapan. Kadang saya sendiri merasakan sahabat pusaka, dulu saya orangnya semprul, gampang ngomong yang enggak. Akhirnya kejadian pada diri saya sendiri. Sekarang umur sudah 40 tahun lebih, saya lebih menjaga omongan. Kalau tidak ada omongan yang perlu, mending sukut, menang. Karena kadang kesialan-kesialan hidup kita itu berasal dari kata-kata yang tidak berarti, yang tidak mempunyai makna. Ya kan? Kalau tidak untuk zikir, ya kalau tidak untuk zikir, ya untuk jualan atau untuk apa yang bermakna. Kalau ngobrol yang tidak bermakna, janganlah. Oke sahabat pusaka Jawa, ada yang mau ditanyakan lagi, Mas? Ini ada nggak? Cukup ya. Jadi dulu mungkin ini penggunaannya awalnya adalah untuk perekrutan massa. Betul. Yaitu untuk membentuk satu gerombolan mau sekup negara, nyekup atau kudeta, ternyata gagal. Bahasanya pemberontak ya, ternyata gagal. Dan seiring berjalannya waktu ternyata dipakai oleh pedagang. Jadi begini, sang empu dipesan buat pemikat, oke, tak bikinkan. Nah tergantung si pemilik awalnya ternyata untuk makar, ternyata Allah tidak ridho, gagal. Jatuh ke tangan orang lain, dipakai untuk para pedagangnya sukses. Ya kan? Karena dia niatnya bagus sih, untuk memikat konsumen dan sebagainya ya, buat sales boleh, buat pedagang boleh, siapapun boleh, karena semua butuh kerezekian yang banyak. Ini pusakanya cukup bagus sahabat pusaka Jawa. Ya, jelas ya. Ini agak sedikit karat, tapi karat tipis, nanti diminyakin hilang. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komentar. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.